Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Komalasari dari Prodi Manajemen dengan NIM 612012322024. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi UAS dari 1 sampai 11. Baiklah, materi pertama, definisi teknologi informasi. Definisi teknologi informasi merujuk pada penggunaan perangkat digital dan sistem komputer untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menyebarkan informasi. Perkembangan teknologi informasi meningkat pesat, mencakup komputer, jaringan, perangkat mobile, aplikasi, dan internet. Pendukung efisiensi, teknologi informasi digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas berbagai sektor seperti bisnis, pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan. Penggunaan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, komunikasi. Teknologi informasi menjadi dasar komunikasi modern melalui email, pesan instan, media sosial, dan panggilan video. Yang kedua, hiburan. Internet dan perangkat digital memungkinkan kita untuk menikmati hiburan seperti streaming musik, film, dan game online. Yang ketiga, belanja online. Teknologi informasi memudahkan kita untuk berbelanja secara online, dari makanan hingga barang elektronik dengan pengiriman yang sangat cepat dan aman. Peran teknologi informasi dalam bisnis. Yang pertama, kolaborasi. Teknologi informasi mengimplementasi kolaborasi tim dalam bekerja sama dan berbagai informasi dengan cepat dan efisien. Yang kedua, pemasaran dan penjualan. Teknologi informasi memungkinkan bisnis untuk mencapai audiens yang lebih luas, menjalankan kampanye pemasaran, dan menjual produk secara online. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Teknologi informasi menyediakan data dan analis yang diperlukan untuk membuat keputusan yang lebih baik dan efektif dalam strategi bisnis. Tantangan dalam implementasi teknologi informasi. Yang kesatu, keseleraan teknologi dan proses menyatukan teknologi yang ada dengan proses bisnis yang ada dan adalah tantangan tersendiri dalam implementasi teknologi informasi. Yang kedua, sumber daya dan kompetensi. Keterbatasan sumber daya dan kurangnya kompetensi dalam mengelola teknologi informasi menjadi hambatan dalam mengimplementasikannya. Yang ketiga, keamanan dan privasi. Resiko keamanan dan privasi data menjadi perhatian penting dalam implementasi teknologi informasi. Diperlukan sistem yang aman dan perlindungan data yang memadai. Masa depan teknologi informasi. 1. Kecerdasan buatan. Penerapan kecerdasan buatan atau AI dan teknologi canggih lainnya seperti Internet of Things akan meningkatkan otomatis dan konektivitas dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, komputasi kuantum. Perkembangan komputasi kuantum akan mengubah kemampuan komputasi dan memecahkan masalah yang saat ini sulit dipecahkan. Yang ketiga, realitas virtual aplikasi. Realitas virtual akan semakin berkembang, menghadirkan pengalaman interaktif yang lebih mendalam di berbagai bidang termasuk pendidikan dan hiburan. Materi kedua, sejarah perkembangan komputer. Pengertian dan definisi komputer.
Komputer adalah alat elektronik yang dapat menerima, menyimpan, mengolah, dan memberikan informasi secara otomatis. Komputer telah mengubah dunia dengan kecepatan dan kemampuannya. Komputer analog, sebuah era di mana komputer beroperasi berdasarkan kontinuitas nilai, menggunakan sirkuit analog untuk mewakili data. Mereka sangat penting dalam pengaturan ilmiah dan militer. Komputer mekanik, komputer yang menggunakan perpindahan fisik atau mesin untuk melakukan perhitungan. Contohnya adalah mesin hitung menyambungkan kontribusi penting bagi perkembangan teknologi komputer. Materi ketiga, dasar-dasar perangkat keras. Input dan output. Keyboard. Keyboard adalah salah satu alat input paling penting dalam komputer. Monitor. Monitor adalah jendela ke dunia komputer, dapat informasi tentang teknologi layar dan jenis-jenis monitor yang tersedia. Printer. Printer memungkinkan kita untuk mencetak dokumen penting atau foto yang berharga. Yang terakhir, mouse. Mouse adalah alat input yang tak tergantikan dalam navigasi komputer. Alat penyimpanan. Yang pertama, hard drive atau HDD. Hard drive adalah salah satu alat penyimpanan utama dalam komputer. Yang kedua, solid state drive atau SSD. SSD adalah alternatif modern untuk hard drive yang menghasilkan kinerja yang lebih cepat. Yang ketiga, flash drive. Flash drive adalah alat penyimpanan portabel yang praktis. Sistem komputer. Yang pertama, komponen. Komponen utama yang membentuk sistem komputer seperti motherboard, power supply, dan kartu gratis yang memungkinkan komputer berfungsi dengan baik. Yang kedua, sistem operasi. Sistem operasi adalah inti dari perangkat lunak yang mengelola semua operasi di komputer. Yang ketiga, perkembangan tinjau evolusi sistem komputer dari generasi ke generasi. Dari mainframe kuno ke komputer jinjing dan komputer masa depan dalam era kecerdasan buatan. Materi keempat, konsep program dan sistem software. Tujuan konsep program dan sistem perangkat lunak. Konsep program dan sistem perangkat lunak bertujuan untuk memahami struktur, fungsi, dan perilaku perangkat lunak serta memastikan bahwa program yang dibangun dapat memenuhi kebutuhan pengguna dan efisiensi dan kualitas tinggi. Definisi konsep program dan sistem perangkat lunak. Konsep program dan sistem perangkat lunak merujuk pada standar, prinsip, dan teknik yang digunakan dalam merancang, mengembangkan, dan memelihara perangkat lunak. Hal ini meliputi proses, metode, dan alat yang terlibat dalam siklus hidup perangkat lunak. Metode perkembangan program dan sistem perangkat lunak. Yang ke-1, waterfall. Metode perkembangan perangkat lunak yang mengikuti alur linier dan struktur. Yang kedua, Agile, metode pengembangan perangkat lunak yang adaptif dan kolaboratif. Yang terakhir, DevOps, metode pengembangan perangkat lunak yang menggabungkan pengembangan dan operasi. Materi kelima, mengenal proses kata sampai dengan publishing. Alat kerja dan fitur Word yang mempermudah pengolahan kata. Ada 4. Yang pertama, fitur kolaborasi. Yang kedua, spelling dan grammar check. Yang ketiga, tools penyuting PDF. Yang terakhir, word art dan insert media.
Software statistik ada 3. Yang pertama SPSS, software untuk memproses data statistik dan analis data. Yang kedua Microsoft Excel, Microsoft untuk membuat grafik dan tabel serta melakukan pengolahan data sederhana. Yang terakhir SAS, software lengkap untuk memproses dan analis data statistik pada skala besar. Perhitungan risiko dalam paper lens, publishing, dan publishing. 1. Keamanan sistem memastikan keamanan informasi dalam menghasilkan karya publik. 2. Rendahnya biaya produksi menekankan biaya dalam penggunaan kertas dan tinta pada percetakan keuntungan. Yang ketiga, lingkungan membantu memperkecil dampak negatif terhadap lingkungan dari penggunaan kertas dan percetakan yang berlebihan. Materi ke-6, apresiasi grafik, hipermedia, dan multimedia dalam presentasi. Pengertian grafik. Yang pertama, komunikasi visual. Grafik adalah representasi visual dari data atau informasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. 2. Kreativitas. Grafik memungkinkan penambah baik kreativitas dalam menyampaikan informasi dengan berbagai bentuk, ukuran, warna, dan tata letak. Yang ketiga, tingkat efektivitas. Grafik dapat membantu meningkatkan tingkat pemahaman, daya ingat, dan minat pada suatu materi yang disajikan. Yang terakhir, visualisasi. Visualisasi data. Grafik menjadi alat penting untuk mempresentasikan data statistik atau kompleks secara jelas dan mudah dimengerti. Pentingnya multimedia dalam presentasi ada 3. 1. Kompleksitas informasi. Yang kedua, interaksi audiens. Yang terakhir, kreativitas ekspresi. Perbedaan antara grafik, hipermedia, dan multimedia. Yang pertama, grafik. Bentuk visual yang mewakili data secara efektif. Yang kedua, hipermedia, tautan tak terbatas antara berbagai media dalam presentasi. Yang terakhir, multimedia, penggunaan kombinasi media seperti teks, gambar, suara, dan video. Kesimpulan, grafik, hipermedia, dan multimedia memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas presentasi. Dalam era digital saat ini, apresiasi terhadap keberagaman media ini menjadi kunci untuk mencapai tujuan presentasi yang sukses. Materi ke-7, manfaat database pengimplikasiannya. Pengertian database. Database adalah kumpulan data struktur yang disimpan secara sistematik. Ini mencakup entitas, atribut, dan relasi antara entitas. Database memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengelola, dan mengambil informasi dengan mudah dan cepat, meningkatkan efisiensi dan akurasi bisnis. Contoh manfaat database ada dalam bisnis. Yang pertama, manajemen persediaan. Melacak dan mengelola persediaan dengan efisiensi, memastikan pasokan yang cukup dan menghindari kerugian. Yang kedua, manajemen hubungan pelanggan. Database CRM membantu bisnis dalam memahami pelanggan. Yang terakhir, analis data bisnis. Database digunakan untuk menganalisis data bisnis seperti penjualan, pengeluaran, dan kinerja produk.
Tantangan dalam pengolahan database. Yang pertama, skalabilitas. Yang kedua, kecepatan dan kinerja. Yang ketiga, kesesuaian dengan peraturan. Perkembangan database di masa depan ada 3. 1. Database terdistribusi. Yang kedua, integral dengan kecerdasan buatan AI. Yang ketiga, lebih terfokus pada keamanan. Selanjutnya, materi ke-8. Pengantar jaringan komputer dan telekomunikasi. Basis of computer networking. Yang pertama ada local area network atau LAN. Yang kedua network protocol. Yang ketiga wide area network atau WAN. Materi selanjutnya ada instance machine connecting in real time. Ada 3. Yang pertama, real time communication. Yang kedua, group chat. Yang ketiga, virtual version. Materi selanjutnya, transforming the world of information. Ada 3 bagian. Yang pertama, instance access to information. Yang kedua, Internet of Things atau IoT. Yang terakhir ada business efisiensi. Materi ke-9, pengenalan internet adalah jaringan global yang menghubungkan komputer dan perangkat-perangkat digital yang ada yang ada di seluruh dunia. Awal mula adanya internet itu ada 3 bagian. Yang pertama, kelahiran ARPANET. Internet berawal dari ARPANET pada tahun 1969 yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan atau AAS untuk tujuan komunikasi militer. Yang kedua, pengembangan protokol TCP atau IP pada tahun 1970-an. Protokol TCP atau IP dikembangkan yang memungkinkan jaringan komputer yang berbeda untuk saling berhubungan. Yang ketiga, lahirnya WWW pada tahun 1990-an. Tim Berners-Lee memperkenalkan World Wide Web atau lebih singkatnya WWW yang memungkinkan pengaksesan informasi melalui hyperlink dan
browser. Dampak internet terhadap kehidupan manusia sehari-hari itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, akses informasi global. Yang dimaksud dengan akses informasi global itu adalah internet memungkinkan akses cepat ke informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang kedua, komunikasi instan. Komunikasi instan itu adalah media sosial dan aplikasi obrolan memungkinkan komunikasi real time dengan orang yang ada di seluruh dunia. Yang ketiga, peluang bisnis baru. Yang dimaksud dengan peluang bisnis baru adalah internet mendorong inovasi dan menciptakan peluang bisnis baru seperti e-commerce dan layanan online. 4. Terbukanya akses pendidikan. Yang dimaksud dengan terbukanya akses pendidikan adalah seperti kelas online ataupun kuliah secara online, dan sumber daya digital dan perpustakaan virtual memperluas akses pendidikan atau mempermudah kita untuk belajar melalui kelas online. Kesimpulan dari materi konektivitas global. Konektivitas global itu adalah internet yang telah menciptakan dunia yang terhubung secara global, yang memfasilitasi pertukaran informasi dan kolaborasi. Inovasi berkelanjutan. Perkembangan teknologi internet terus mendorong inovasi dan membuka peluang baru di berbagai bidang sektor tersebut. Tantangan yang harus kita perkembangkan. Tantangan yang harus berkemajuan internet juga membawa tantangan baru terkait privasi, keamanan, dan kesenjangan digital yang harus kita tangani sendiri. Materi ke-10, memahami infrastruktur data dan informasi infrastruktur data. Teknologi pendukung infrastruktur data. Pendukung infrastruktur data ada database dan sistem penyimpanan infrastruktur data yang memerlukan sistem penyimpanan data yang handal dan efisien, seperti database terdistribusi dan pusat data modern. Untuk mengelola
volume dasar yang lebih besar dan yang lebih luas. Jaringan dan konektivitas infrastruktur data membutuhkan jaringan komunikasi yang kuat dan aman, baik untuk digunakan oleh kita dengan cara switch dan router dan perangkat jaringan lainnya untuk mendukung aliran data yang lancar. Analitik data, analitik dan visualisasi data. Yang dimaksud dengan analitik data dan visualisasi adalah teknologi analitik dan visualisasi data yang canggih diperlukan untuk mengubah data menjadi wawasan yang berharga, dan menjadi wawasan yang lebih baik bagi setiap orang yang mengambil keputusan tersebut. Definisi dan konsep dasar infrastruktur data. Yang dimaksud dengan konsep dasar infrastruktur data itu basis. Data infrastruktur data terdiri dari sistem manajemen basis, data yang menyimpan dan mengelola data secara terstruktur atau secara tersusun dengan baik. Konektivitas jaringan komunikasi yang menghubungkan berbagai komponen infrastruktur data yang memungkinkan akses dan pertukaran data. Server dan penyimpanan infrastruktur data mencakup seperti server, storage, dan perangkat komputasi untuk menampung dan memproses data menjadi menampung dan memproses data menjadi lebih berharga dan menjadi lebih baik lagi. Materi ke-11, materi terakhir, infrastruktur data. Infrastruktur data adalah rangkaian teknologi perangkat keras, perangkat lunak, dan perangkat yang diperoleh untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, mengelola, dan menganalisis data secara efisien dan aman. Ini mencakup semua elemen yang memungkinkan organisasi untuk menggunakan data sebagai aset strategis, mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data, dan mendorong inovasi. Penyimpanan data ada 3. Yang pertama, database. Yang kedua, data warehouse. Yang ketiga, data lake. Manajemen data ada 3. Data governance, yang kedua data integration, yang ketiga metadata management. Pentingnya infrastruktur data. Infrastruktur data yang kuat memungkinkan organisasi untuk yang pertama mengelola data dengan efisien dan aman. Yang kedua, menggunakan data untuk
pengambilan keputusan yang baik. Yang ketiga, mendukung analisis data yang mendalam dan inovasi berbasis data. Yang keempat, memastikan ketersediaan dan integritas data dalam situasi bencana. Yang kelima, mematuhi regulasi dan standar keamanan data yang berlaku. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.